Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhadri dengan NPM 223510258. Video ini adalah UAS dari Praktikum Basis Data Grafik, di mana di sini kami diminta untuk melakukan beberapa tugas, mulai dari membagi data, kemudian menentukan entitas, atribut, serta relasi, kemudian melakukan import ke Neo4j, dan yang terakhir memvisualisasikan graf datanya menggunakan Komodo.js. Di sini saya menggunakan Komodo.js Northwind. Nah, untuk Komodo.js Northwind itu bisa dicek di GitHub-nya. Di sini sudah tersedia indeks HTML-nya, kemudian untuk shaper-nya. Di sini ada gambar, lebih kurang nanti seperti inilah hasil dari apa yang saya buat. Di sini saya sudah menyalin serta menyesuaikan indeks HTML dan shaper-nya sesuai dengan dataset-nya. Di sini saya mendapatkan dataset yaitu film dan aktor serta sutradara dan yang lainnya. Di sini saya sudah download filmnya, cek datanya, kemudian saya sudah membaginya jadi beberapa bagian. Nah, ini data yang saya dapatkan. Di sini ada ID film, judul, tahun, durasi menit, nama aktor, kebangsaan, tahun lahir, nama sutradara, jumlah film, asal, dan nama genre. Nah, di sini saya membagi datanya dengan cara pertama saya baca dulu datanya. Di sini saya notice bahwa ada beberapa aktor yang memainkan beberapa film sekaligus. Begitu juga dengan sutradara. Ada sutradara yang menyutradarai beberapa film sekaligus. Contohnya di sini ada Leonardo DiCaprio. Nah, bisa dilihat di sini dia juga bermain dalam film Titanic. Kemudian ada The Revenant. Kemudian ada Catch Me If You Can. Nah, jika kita lihat Christopher Nolan di sini, nah dia juga menyutradari beberapa film, mulai dari Inception, The Dark Knight, Interstellar, dan The Prestige. Nah, di sini juga ada sci-fi. Nah, genre di sci-fi ini itu ada beberapa film juga. Jadi satu genre ini itu ada beberapa film yang ada di dataset ini. Nah, jadi saya hanya buat itu saja. Itu sutradara, genre, film, dan aktor. Sesuai apa yang saya pahami. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk aktor itu ada nama aktor, kebangsaan, tahun lahir. Kemudian ID film, tentu saja ada ID film. Dan di sini filmnya, yaitu ID film, judul, tahun, durasi menit, nama genre, nama sutradara, dan nama aktor. Kemudian di sini ada genre, nama genre, ID film. Kemudian ada sutradara, nama sutradara, jumlah film, asal, ID film. Nah, kemudian setelah kita membagi dataset ini, selanjutnya kita akan membuat ciphernya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ciphernya saya dapatkan dari GitHub resmi fotonya. Di sini saya menggunakan Win. Di sini saya sudah menyesuaikan ciphernya sesuai dengan dataset yang saya pakai. Nah, di sini datasetnya yang pertama itu untuk mengeload data film. Kemudian di sini ada atributnya, ID film, judul, tahun, durasi menit. Kemudian di sini ada aktornya dengan atributnya nama aktor, kebangsaan, tahun lahir. Sutradara juga ada, nama sutradara, jumlah film, dan asal. Dan di sini genrenya hanya nama genre. Kemudian di sini ada create index untuk mempersingkat query kita nanti. Create index for film on ID film. Jadi dia membuat indeks untuk film itu berdasarkan ID film. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, kode bagian ini itu untuk membuat relasi. Di sini aktor ya itu bermain dalam film apa. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan query atau memilih nodenya nanti kita bisa melihat relasinya. Bisa kita pilih aktornya tadi, kita bisa memilih aktornya misal Leonardo DiCaprio itu bermain sesuai ini bermain dalam film Inception misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada sutradara, yaitu dengan nama relasinya menyutradarai
Nah, seperti ini. Sutradara Christopher Nolan itu menyutradarai film Interstellar. Nah, dan di sini juga ada genre, misalnya sini ID film, misal film Inception itu genrenya sci-fi. Nah, kemudian The Dark Knight itu genrenya action. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya kita akan mengelola data ini ke Neo4j-nya. Di sini saya juga sudah menyimpan folder Notebook ini di dalam satu C Docs dan saya sudah menjalankan SMPP-nya. Jadi kita tinggal mengelola datanya lagi. Jadi saya lupa open. Nah, ini. Nah, untuk menambah waktu kita salin saja. Kita salin lagi untuk aktornya. Misalnya indeksnya. Oke, berhasil. Saya sudah coba sebelumnya, jadi saya cukup yakin. Nah, ada relasi menyutradarai. Ntar, kemudian, ya, relasi kemudian. Nah, di sini kita sudah melakukan semua query di server ini. Kemudian kita cek di sini. Ya, tentu saja tampil labelnya, sini ada aktor. Dengan atributnya itu nama aktor, tahun lahir, dan kebangsaan. Film juga ada, durasi menit, judul film, ID film, judul, tahun. Kemudian di sini juga tampil sutradara. Nah, ini. Untuk relasi stepnya juga tampil yaitu bermain dalam, bergenre, dan menyutradarai. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada codingannya. Hmm. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian kode indeks HTML-nya. Ini yang paling penting karena inilah kode agar kita bisa menampilkan ke websitenya atau ke localhost. Nah, sini bagian atas tidak terlalu penting, ini hanya bagian dari eh, kode biasa, dari style yang lain. Di sini saya mengambil kodenya dari Komputer.js, yang resminya. Kemudian saya ubah sedikit sesuai dengan data saya dan saya hapus beberapa bagian tidak penting. Seperti penggunaan gambar kalau tidak salah tadi saya juga hapus dan yang lainnya. Nah, di sini yang paling penting itu adalah bagian script ini. Nah, di sini ada proposal, provider, not provider. Di sini kita adalah perintah untuk menampilkan node atau labelnya. Di sini yang pertama itu ada film dengan atributnya judul, tahun, durasi menit dengan atribut eh, apa ya sebutannya itu seperti indeks atau primary key dalam MySQL ya seperti ini, yaitu ID film. Kemudian di sini ada aktor, ada dengan atribut nama aktor, kebangsaan, dan nama konten atributnya itu nama aktor. Sutradara juga begitu, dengan atribut nama saudara, asal, konten atribut, nama sutradara. Kemudian di sini genre, karena hanya satu atributnya, nama genre, maka kontennya juga nama genre. Kemudian di sini adalah urutan atau ordernya, film, aktor, sutradara, genre. Nah, yang paling penting lagi itu mungkin ini, di mana ketika kita memulai merestart websitenya atau merefresh, maka halaman yang ditampilkan terlebih dahulu atau label yang ditampilkan terlebih dahulu itu adalah film. Nah, selanjutnya kita lihat saja hasil dari visualisasi kode tersebut. Di sini kita refresh. Nah, bisa dilihat sini yang pertama tampil adalah film. Jika kita ubah di sini, bisa kita ubah di sini menjadi aktor misalnya. Kita save, sini kita apa? Refresh, maka yang tampil aktor. Di sini kita yang pertama kita lihat film terlebih dahulu. Di sini kita ada 10 film. Nah, di sini jika kita pilih film misalnya Inception,
maka Inception ini memiliki genre sci-fi. Nah, jika kita pilih genrenya di sini, misal di sini kita pilih genrenya itu adalah crime, maka filmnya adalah Catch Me If You Can. Nah, di sini adalah query-nya, hasilnya juga ada di sini. Maka di sini kita dapatkan eh, film dengan genre crime itu adalah Catch Me If You Can dengan tahunnya itu 2022, durasinya 141 menit dengan ID film F8. Nah, kemudian kita ke aktor. Di sini saya pengen lihat Inception itu aktornya siapa sih? Genrenya apa? Sini kita pilih Inception. Sini kita lihat aktornya ternyata adalah Leonardo DiCaprio. Kita pilih sini. Kita lihat Inception ini genrenya apa sih? Ternyata genrenya itu sci-fi. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke sutradara. Nah, di sini saya ingin lihat tadi Inception itu siapa sih sutradaranya? Nah, ternyata sutradara adalah Christopher Nolan. Nah, genrenya seperti yang kita tahu itu sci-fi. Kemudian ini adalah genre. Genre ya hanya segini saja karena hanya itu yang kita nampilkan tadi itu nama genre sesuai dengan yang ada pada codingannya. Nah, baik. Di sini hanya guna untuk menampilkan saja. Nah, sepertilah visualisasinya. Sini hanya hasilnya tadi, kemudian ada query-nya. Oke, baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.